Saudara, firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya 56 ayatnya yang ke-7. Ya, Yesaya 56 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, topik kita rumah doa. Katakan sama-sama rumah doa. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita, saudara dan saya adalah rumah Tuhan yang sedang diperhatikan oleh Tuhan. Katakan saya rumah Tuhan. Nah, salah satu aspek yang Tuhan ingin lihat dari kita adalah kita menjadi rumah doa. Katakan rumah doa. Kalau kita bicara doa semua bosan ya. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus membangun hidup kita menjadi rumah doa. Disukai oleh Tuhan. Amin. Kita menjadi orang-orang yang hidup dalam doa. Saudara, doa itu bukan pagi hari saja. Atau doa itu bukan malam hari waktu kita tidur. Tapi kita berdoa 24 jam dari pagi hari sampai pagi hari lagi. Ketika Anda tidur, Anda akan berdoa. Ketika Anda berjalan, Anda berdoa. Ketika Anda beraktivitas, Anda berdoa. Jadi kita berdoa satu hari 24 jam. Katakan 24 jam. Bukan berarti Anda berdoa pagi hari itu sampai tutup. Bukan itu maksudnya. Di mana saja kita ada, kita berdoa. Kita berjalan di mobil, kita berdoa. Kita lihat orang-orang yang hidup di dalam kita berdoa. Di mana saja. Doa itu menjadi kesukaan. Dan itu yang Tuhan sementara perhatikan dari hidup kita. Apakah kita suka berdoa? Doa itu harus menjadi kesukaan bagi kita. Amin. Doa itu menjadi kesukaan di hati kita. Artinya kita suka berdoa. Tanpa orang bilang pun kita akan berdoa. Jadi doa itu bukan kita bawa daftar panjang untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya punya permintaan 1, 2, 3 sampai 100. Itu bukan, Bapak Ibu Saudara. Doa bukan membawa daftar doa bagi Tuhan. Permintaan doa bagi Tuhan. Tapi doa adalah membawa hati kita untuk Tuhan. Katakan amin. Doa membawa hati kita. Doa itu membawa hati kita untuk apa? Untuk berjumpa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa sekali lagi saya katakan, doa membawa hati, bukan kita membawa daftar doa. Kita tidak bawa daftar doa buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, tapi kita bawa hati kita. Hati yang mana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi? Hati yang memiliki kesukaan akan Tuhan. Saya ingin ketemu Tuhan. Itu yang kita bawa buat Tuhan. Hati yang suka akan Tuhan, bukan daftar doa. Kalau daftar doa bosan, dan kalau tidak dijawab-jawab kita jadi jengkel sama Tuhan. Kita lagi marah sama Tuhan. Tuhan tidak mau kita bawa daftar doa, tapi Tuhan mau kita bawa hati yang suka bertemu Tuhan. Hati yang suka untuk mengadakan keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memiliki hati dan membawa hati untuk apa? Untuk berjumpa Tuhan. Kesukaan untuk menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita datang di hadirat itu kita berdoa, yang kita bawa adalah hati kita, hati yang mau berjumpa. Tuhan, saya rindu Engkau, saya mau berjumpa Engkau, saya butuh Engkau, saya ingin mengalami cinta-Mu. Suami saya tidak cinta saya, tapi Tuhan, saya ingin Engkau mencintai saya. Keluarga saya membuang saya, tapi saya ingin mendapatkan cinta-Mu, bahwa Engkau menerima saya. Keluarga saya tidak perhitungkan saya. Sahabat-sahabat saya hina saya, tapi saya mau mendapatkan cinta yang sejati dari-Mu. Amin Bapak Ibu. Setiap kali Anda datang, Anda punya hati yang dibawa, hati yang mau berjumpa Tuhan. Saudara percaya kalau saudara datang dengan hati itu, saudara akan pulih, saudara akan senang, saudara akan bahagia, dan saudara akan sukacita. Walaupun banyak pergumulan saudara hadapi. Anak-anak muda banyak hal Anda lalui dalam hidup. Dan kalau dari masa muda Anda sudah mulai membangun hubungan dengan Tuhan, hidup Anda akan berbeda. Katakan berbeda. Saya bukti contoh saya saudara, setelah bertobat saya punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan sampai sekarang. Setiap pembicara-pembicara yang berkhotbah entah di BPJ atau siapa yang saya ketemu, mereka selalu berdoa yang sama untuk saya. Anda adalah seorang pendoa syafaat. Mereka tidak kenal saya saudara,
Tapi ketika kita bergerak dalam alam supranatural, mereka akan doa seperti gitu. Engkau adalah jenderal doa. Engkau akan bertemu dengan jenderal doa yang lain. Saudara, orang-orang itu tidak kenal saya, saudara. Tidak kenal, saudara. Tapi mengapa itu terjadi? Karena saya memulai dengan doa. Anak muda, kalau Anda tidak mulai dengan doa, hidupmu hancur. Anda harus mulai dengan doa. Dan doa itu kesukaan. Aduh, berdoa terus, pagi berdoa, siang berdoa. Ayo. Sebenarnya doa itu bukan beban. Tapi doa itu kesenangan. Karena saya mau berjumpa Tuhan. Tidak ada kesenangan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, seindah kesenangan ketika Anda bertemu Tuhan. Ketika Anda ada di hadirat Tuhan. Makanya pola pikir Anda, mindset Anda perlu berubah. Yaitu kesukaan yang hal-hal yang indah dalam hidup ini, yaitu saya berjumpa Tuhan. Bukan harta kekayaan atau kita jalan sana sini, dalam negeri, luar negeri. Bukan, saudara. Di luar negeri pun orang tidak menikmati hidup. Anda jalan-jalan, saya bayar mahal untuk pergi ke tempat-tempat. Anda tidak menikmatinya karena Anda tidak punya kehidupan doa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bergairah tentang doa, katakan amin. Dalam banyak Injil dicatat, baik Markus, Matius, Lukas, dicatat bahwa Yesus itu bergairah berdoa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar berdoa. Bukankah pagi-pagi kita selalu tidur, nanti kaget, wow sudah siang langsung mandi kantor. Bahkan Matius, dalam Matius 14 ayat 23, ketika orang banyak disuruh pulang waktu Yesus mengajar, selesainya Yesus pergi berdoa. Lukas 9 ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus minta Petrus, Yohanes, Yakobus naik berdoa di gunung. Yesus sudah bilang, beta capek. Matius 26 ayat 36, sampailah Yesus bersama murid-murid ke suatu tempat namanya Getsemani. Di situ Yesus berdoa. Kalau Bapa kita berdoa, kalau guru kita itu berdoa, kenapa sebagai anak kita tidak suka berdoa? Seperti doa itu beban yang sangat berat. Doa itu harus merupakan kesukaan. Dan kalau Anda suka berdoa, Tuhan tuh perhatikan Anda loh. Amin. Yesus menunjukkan saya Allah, saya Tuhan. Tetapi saya suka berdoa, saya bergairah dalam doa. Saya terus bangun hubungan dengan Bapa di surga. Katakan amin. Seberapapun Anda sibuk, waktu doa itu tidak boleh ditinggalkan. Karena waktu Anda capek lelah, Anda gairah. Saudara, firman Tuhan berkata orang sudah pulang waktu Yesus mengajar. Tapi Yesus naik ke gunung, Yesus berdoa, balik lagi segar lagi. Pagi-pagi berdoa minta pengurapan, berjalan lagi orang buta, timpan tuli semua sudah tunggu Yesus. Itu dampak daripada kita berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bawa hadirat Tuhan. Kita bawa atmosfer ilahi di mana kita berada. Ketika kita berdoa, kita bawa atmosfer sukacita, atmosfer hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bawa sesuatu yang lain, saudara. Dan itu orang menanti kita ketika kita berdoa. Katakan amin. Kalau Anda tidak berdoa, susah, saudara. Murid-murid Yesus bergairah dengan doa. Gereja mula-mula juga bergairah tentang doa. Dalam Kisah 1 ayat 14, ketika murid-murid kembali dari tempat di mana Yesus terangkat ke surga. Di Bukit Zaitun waktu Yesus terangkat naik ke surga. Firman Allah berkata mereka kembali, mereka naik di ruang atas tempat mereka berdoa. Dan di situ mereka berdoa. Dan ketika hari Pentakosta, firman Allah berkata dalam Kejadian 2 ayat 42, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa orang percaya. Dan firman Allah berkata murid-murid itu mulai berdoa. Mereka adakan persekutuan, mereka berkumpul memecahkan roti dan mereka berdoa. Luar biasa sih Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda tidak memiliki kehidupan doa yang konsisten terus menerus, Anda akan menjadi lemah rohani, Anda akan malas sampai akhirnya Anda menjadi kering. Tidak ada sesuatu yang orang dapatkan dari Anda. Orang lihat Anda, orang lari. Untuk apa kau pergi di pohon yang kering? Tidak akan. Orang selalu cari pohon yang berbuah. Jadi ketika Anda tidak memiliki kehidupan doa yang konsisten terus menerus, Anda menjadi lemah rohani, malas. Bapak Ibu, kalau Anda sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, dan kalau Anda tidak bergairah tentang doa, Anda tidak bergairah dalam hadirat Tuhan, saya mau katakan,
ada sesuatu yang salah dengan Anda. Dan Anda perlu cari yang salah itu di mana. Karena setiap kali kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan bergairah. Katakan bergairah. Bergairah. Ya datang sini sedih, datang sedih, pulang lagi tambah sedih lagi. Datang sedih pulang, wow, puji Tuhan aku diberkati. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu diberkati, saya percaya, amin. Saudara, Yesus bergairah tentang doa. Firman Tuhan berkata, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Mazmur 69 ayat 10. Itulah sebabnya ketika sampai di Yerusalem, waktu masuk di bait Allah Yerusalem, Tuhan melihat bahwa rumah itu kotor karena sudah dijadikan tempat jual beli. Rumah Tuhan, tempat Tuhan itu berdiam, tempat Tuhan bersemayam, tempat yang suci. Seharusnya gereja atau rumah Tuhan, bait Allah menjadi pusat penyembahan dan doa. Tapi mereka menjadikannya sebagai tempat jual beli. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus marah. Rumah Tuhan yang tadi pusat penyembahan dan doa dirubah fungsi menjadi tempat berjual beli, tempat yang kotor, tempat perdagangan. Dan saudara, apakah Yesus bilang, lain kali jangan nyong, jangan jual ambil ini lalu pergi ke sana. Nanti dijual di Mardika jangan di sini bikin kotor nyong. Tuhan Yesus sayang nyong Tuhan berkati nyong. Yesus datang, apa tindakan Yesus, apa reaksi? Meja-meja penjual itu brum, bangku-bangku brum, burung-burung mati lepas lari pergi. Mungkin saudara pertama, Yesus kejamnya tidak. Untuk sebuah kebenaran harus begitu. Supaya mereka tahu bahwa fungsi rumah Tuhan itu, yaitu pusat pujian penyembahan, harus dilaksanakan. Bukan di situ. Gereja bukan tempat keributan, saudara. Dan Yesus berkata, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus kutip dari Yesaya 56 ayat 7 tadi. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tadi cuma bangsa Yahudi saja. Tapi Tuhan bilang segala bangsa akan datang. Karena rumah itu rumah doa bagi segala bangsa. Semua orang akan datang. Generasi-generasi berikut akan datang untuk berdoa di tempat itu. Katakan amin. Bapak Ibu, fungsi rumah Tuhan yang benar, saya catat satu, rumah doa. Gereja atau rumah Tuhan harus berfungsi sebagai pusat penyembahan doa. Dan ini adalah tujuan semula Tuhan bagi gereja. Jadi gereja bukan sarang penyamun, bukan tempat keributan, bukan tempat buat kejahatan. Tidak, saudara. Ingat, gereja punya fungsi adalah pusat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jangan dialihkan fungsinya. Bukan tempat buat keributan, Bapak Ibu. Tuhan bilang itu pusat penyembahan, bukan kamu tempat jual beli. Saudara tahu kalau jual beli di pasar mereka kan ribut. Tuhan bilang jangan bikin rumah Tuhan tuh ribut. Jangan bakalai di rumah Tuhan. Jangan bikin ribut di rumah Tuhan. Jangan alihkan dia punya fungsi. Ya, jangan buat jahat di situ, karena itu tempat aku bertemu kamu. Jadi kejahatan berarti Bapak Ibu memutarbalikkan kebenaran dan menyimpang dari kebenaran Allah. Gereja adalah rumah doa. Mungkin Bapak Ibu Saudara, gereja rumah doa, tapi kenapa saya tidak pernah dijawab Tuhan? Gereja itu rumah doa, tapi kenapa doa-doa saya tidak dijawab sudah bertahun-tahun? Saudara, ada dua hal yang saya catat di sini. Pertama, karena Anda berada atau Anda berdiri dalam posisi tidak benar. Sehingga doa Anda itu tidak dijawab. Anda berdiri dalam posisi tidak benar. Anda berdiri dalam posisi ketidakbenaran. Anda tidak berdiri dalam kebenaran. Tapi Anda berdiri dalam ketidakbenaran. Dan Tuhan tidak akan hadir di dalam atmosfer yang tidak benar. Tuhan hadir dalam atmosfer kebenaran. Atmosfer ketidakbenaran. Tuhan tidak hadir di sana. Haleluya. Jadi ketika Anda memperlakukan istri Anda
Anda dalam keluarga, kalau Anda memperlakukan istri Anda dengan tidak benar, Anda menyakiti istri Anda membuat perlakuan buruk untuk istri Anda menyakitinya, Anda melukainya. Ketidakbenaran ini, itu tidak benar. Kalau Anda sakiti istri Anda, lukai istri Anda, permalukan istri Anda, kalau Anda buat buruk untuk istri Anda, itu tidak benar. Itu ketidakbenaran. Dan ketidakbenaran ini menjadi penghalang Tuhan Allah dengan doa Anda. Jadi bapak-bapak, hargailah istri Anda, hormatilah dia. Di hadapan Tuhan, gembala dan jemaat, Anda sudah akui dalam suka dan duka. Jangan sakiti dia, doamu terhalang. Katakan amin. Jadi Anda sudah tahu kenapa doa saya tidak dijawab. Karena Anda berada dalam posisi tidak benar. Demikian juga dengan istri-istri yang tidak tunduk pada suami. Yang tidak memberikan penghormatan kepada suami. Yang tidak memberikan tempat bagi suami sebagai kepala dalam rumah tangga. Doa Anda pun terhalang. Jadi istri-istri dengar, hormati suami Anda. Anda harus taruh dia pada posisi sebagai seorang pemimpin. Jangan Anda kuasai dia. Jangan Anda tunggangi dia. Jangan Anda dominasi dia. Anda harus taruh dia di tempatnya terhormat, yaitu kepala. Menghormati dia di rumah, menghormati dia di mana saja. Anda harus hormati suami Anda. Katakan amin. Istri-istri hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di rumah Tuhan dan jemaat di hidup Ambon. Anda harus taruh suami Anda pada posisi yang terhormat. Sehingga berkat itu mengalir turun, doa Anda dijawab. Setiap kali Anda berdalam ketidakbenaran, doa Anda terhalang. Katakan amin. Itu penghalang doa Anda tidak dijawab. Makanya dalam rumah tangga itu bagus sayang. Dalam rumah tangga itu saling mengasihi, saling mengampuni. Dalam rumah tangga itu lain sayang lain. Amin Bapak Ibu. Istri-istri hormati suami Anda. Siapapun Anda. Kepala di kantor sana, di dalam rumah Anda jadi orang kedua. Anda punya jabatan lebih tinggi atau Anda sekolah lebih tinggi di dalam rumah tangga. Anda itu nomor 2. Katakan ibu-ibu, beta nomor 2. Bukan beta nomor 1. Kalau Anda itu seorang pebisnis, Anda punya usaha yang banyak dan Anda pekerjakan orang-orang, bayar dong gaji dengan baik. Kalau Anda tidak mereka punya gaji dengan baik, Anda berada dalam posisi ketidakbenaran dan menghalangi Anda dapatkan berkat. Pebisnis yang usaha dengar, jangan ambil orang pun tenaga saja bayar dong, kasih makan dong. Amin. Kalau seorang kaya mencuri dan dari orang miskin dan janda-janda, mereka sedang berada dalam ketidakbenaran. Bapak Ibu dengar, jangan mencuri dari janda-janda, jangan pencuri dong. Yesaya 10 ayat 1 sampai 2. Para pembuat hukum yang menulis hukum adalah jahat dan membuat hukum hidup menjadi berat bagi umat. Mereka tidak jujur terhadap orang miskin. Mereka mengambil hak orang miskin. Mereka izinkan orang-orang mencuri dari janda-janda dan yatim piatu. Jadi kalau Anda sudah lulus fakultas hukum, jadi hukum apa tuh ahli hukum. Nah, bukan itu saja. Kalau Anda hidup dalam ketidakbenaran, memutarbalikkan kebenaran, Anda hidup tidak jujur, Anda tidak mengakui otoritas, tidak mengakui otoritas yang ada di atas Anda. Dan Anda menolak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang Anda buat salah. Anda menyimpan kepahitan, kebencian, tidak mau mengampuni. Dan hati Anda penuh dengan pemberontakan. Kalau itu ada penghalang untuk Anda dijawab oleh Tuhan. Jadi hati ini harus jaga bersih. Kalau Anda buat salah, akui saya buat salah. Anda harus bertanggung jawab atas kesalahan yang Anda buat. Saya salah mama, seperti itu. Jangan sudah salah Anda benarkan diri. Yang kedua, seperti Anda diberkati. Yang kedua, perasaan bersalah. Kenapa doa Anda tidak dijawab? Karena Anda berdoa dengan perasaan bersalah. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita punya hati nurani itu harus bersih. Kita berdiri dalam kebenaran. Maka Tuhan mendengar doa kita, Tuhan jawab doa kita. Tapi ketika kita datang perasaan bersalah, kita simpan dosa kita tutup rapat dosa kita tidak mau akui dosa-dosa yang kita buat. Itu penghalang. Katakan amin. Bapak Ibu harus ingat bahwa kita tidak bisa masuk hadirat Tuhan berdasarkan kebaikan kita.
Jangan Anda berbohong, mencuri, berdusta, hidup tidak benar. Lalu Anda bilang, saya ketemu Tuhan kok. Itu tidak benar. Tidak benar Bapak Ibu. Setiap kali kita datang, kita punya hati ini harus bersih. Hati nurani harus bersih untuk berjumpa dengan Bapa. Kita harus ingat bahwa kita tidak bisa masuk hadirat Tuhan berdasarkan kebaikan kita. Oh karena beta baik, beta pelayanan, beta berkati gereja, beta tolong orang kudus. Tapi kalau Anda tutup dosa, simpan dosa, itu penghalang. Makanya itu harus dibersihkan. Kita tidak bisa masuk hadirat Tuhan berdasarkan kebaikan kita, berdasarkan kita cerdas, kita pandai. Tidak saudara. Sebab itu sebelum kita berdoa, periksa dulu hidup saya, beres atau tidak. Anda tidak datang dengan hati nurani yang tidak benar. Karena Tuhan tidak akan hadir dalam atmosfer ketidakbenaran. Katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Keadaan dunia saat ini membuat gereja kembali. Gereja harus kembali kepada aktivitas doa. Gereja harus kembali untuk berdoa. Gereja bukan saja bangunan fisik. Tapi Anda, saudara dan saya, kita gereja. Kita harus berdiri. Karena kondisi dunia sudah rusak dan hancur. Kita semua terpanggil untuk berdiri. Dan kita harus berdoa. Katakan amin. Supaya Tuhan jaga kita. Supaya Tuhan pelihara kita. Setiap hari, menit, detik. Entah itu dari badai. Entah dari gempa bumi. Entah dari pembunuhan, penculikan, penyimpangan seks, perpecahan, pornografi. Anda harus berdiri. Di mana-mana orang hidup dalam pornografi. Tapi saya percaya Anda tidak. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah kalau Anda berdiri dalam kehidupan yang seperti itu, bagaimana Tuhan mau jawab? Jadi dosa perlu diselesaikan. Yang kedua, fungsi rumah Tuhan yang benar, satu rumah doa, dua rumah persembahan. Bapak Ibu saudara, gereja adalah tempat di mana kita sebagai imam Tuhan, kita persembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Katakan amin. Persembahan itu merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan kasih. Jadi ketika kita bawa persembahan, itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati hidup kita, jadi kita bawa lagi persembahan di rumah Tuhan. Oleh sebab itu sebagai umat Tuhan kita diharuskan memberikan persembahan ketika kita beribadah di gereja. Kecuali Anda tidak punya uang. Tapi kalau Anda punya, Anda harus bawa persembahan di rumah Tuhan. Saudara, persembahan di rumah Tuhan itu jenis-jenisnya satu, persembahan perpuluhan. Malaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Tuhan bilang. Bolehkah manusia menipu Allah? Tuhan bilang untuk orang Israel. Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Orang Israel bilang, kau tipu Tuhan di mana? Tuhan bilang itu tuh, persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Makanya Malaki 3 ayat 10 dikatakan bawalah seluruhnya. Persembahan persepuluhan itu bawa seluruhnya ke dalam rumah perbendaharaan. Bukan untuk gembala saudara. Untuk pelayanan yang ada di gereja. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan uji aku firman Tuhan. Apakah aku tidak membukakan pintu-pintu langit? Katakan amin. Jadi persembahan itu, perpuluhan itu harus dibawa di rumah Tuhan. Bapak Gembala bilang kalau Anda ambil perpuluhan. Itu bukan mencuri tapi merampok secara nyata-nyata. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa ketika Anda tidak bawa perpuluhan di rumah Tuhan, maka Anda itu perampok dan Anda itu menggelapkan uang Tuhan. Tapi saya percaya semua di gereja membawa persembahan, persepuluhan di rumah Tuhan. Katakan amin. Yang kedua persembahan khusus, Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang tergerak hatinya, setiap orang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan. Untuk segala ibadah dalamnya dan untuk pakaian kudus. Jadi persembahan khusus seperti baru-baru kita youth camp. Itu persembahan khusus kita kasih buat Tuhan. Katakan amin. Persembahan khusus karena ini acara youth camp? Iya. Karena ini untuk acara doa puasa. Aku mau memberikan kue-kue makanan. Ini persembahan khusus untuk mungkin ada orang mau buat pelayanan. Aku memberikan bagi mereka. Haleluya. Katakan amin. Itu khusus. Anda memberikan persembahan itu. Persembahan kebaktian yang C. Persembahan ini diberikan secara rutin setiap minggu ibadah atau minggu raya. Persembahan itu berupa persembahan sukarela, persembahan syukur. Persembahan apa lagi? Hulu hasil. Biasanya persembahan ini dimasukkan dalam kantong kolekta gereja. Atau juga lewat transfer bank. Saya ajar Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tidak punya uang, tidak perlu taruh. Itu kolekta. Itu untuk perkasih persembahan tadi, entah hulu hasil, perpuluhan atau sukarela atau persembahan syukur.
Jangan Anda taruh yang lain. Anda mungkin berkata bisa pernah bikin itu, mau beta sia-sia, tunggu karena sesuatu itu ada waktu. Amin. Jangan Anda taruh hal-hal yang bukan uang di dalam kantong kolekta jemaat hidup Ambon. Mungkin Anda berkata saya baik-baik, saya mau katakan Anda dalam keadaan tidak baik-baik. Karena Anda itu tipu Tuhan. Anda harusnya taruh uang kolekta Anda berupa persembahan syukur, sukarela, atau hulu hasil, atau perpuluhan. Bukan Anda taruh yang bukan itu. Anda tipu Tuhan. Dan Anda harus bertobat. Uang ditaruh, bukan tangan kosong, atau bukan yang lain. Itu tidak benar. Karena kalau Anda buat ini, saya mau katakan, Anda tidak nyaman. Anda tidak nyaman, saudara. Karena tangan yang Anda taruh tipu Tuhan, Tuhan akan berurusan dengan tangan itu. Karena itu tidak benar. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Persembahan yang kita berikan itu dengan rela hati, dengan sukacita, bukan paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau Anda paksa, Anda tidak apa-apa. Yang ketiga, rumah pengorbanan. Katakan rumah pengorbanan. Pengorbanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk orang yang kita sayangi atau kita cintai. Dan yang sangat berarti dalam hidup kita, betul? Bapak Ibu Saudara, rumah pengorbanan. Jadi kata pengorbanan berarti relakan sesuatu yang berharga untuk orang yang kita kasih dengan tulus. Bukti pengorbanan Yesus bagi kita. Yesus meninggalkan tahtanya, Yesus jadi miskin, rela jadi miskin. Yesus rela dihina, dianiaya, Yesus rela mengorbankan nyawanya bagi kita orang berdosa. Amin. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Amin. Tidak ada orang yang mau mati untuk seseorang. Tapi karena aku tahu kamu sahabatku, aku mati buat kamu. Wow, betapa besar cinta Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi kalau berdoa kenapa Anda susah? Kenapa muji Tuhan itu susah selalu? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Katakan amin. Masa sahabatnya sahabat baku dapat berdatang? Saya mungkin saudara. Setiap pengorbanan yang ikhlas pasti akan menghasilkan sebuah kebahagiaan yang berkelas. Katakan amin. Setiap pengorbanan yang ikhlas, tulus itu pasti akan menghasilkan sebuah kebahagiaan yang berkelas. Jadi Anda suka memberikan tulus, siap-siap juga untuk dapatkan itu. Hukum pengorbanan menetapkan bahwa sesuatu harus mati untuk sesuatu yang lain hidup. Amin. Amin Bapak Ibu. Hukum pengorbanan menetapkan bahwa sesuatu harus mati dulu, baru sesuatu lain hidup. Saudara, saya lupa di poin mana waktu kita ikut acara di sini ya, youth camp itu. Saya lupa itu di pembicara siapa, saya lupa. Tapi saya duduk di situ di Ibu Dina. Waktu saya lagi menyembah, saudara mungkin Pastor Yose punya acara, saya lupa. Waktu saya duduk di situ, saya lagi menyembah. Oh, atau mungkin Pastor Makson kemarin ya. Tuhan bawa saya, saudara, untuk lihat kematian suami saya. Jadi saya berdiri di situ, tiba-tiba saya lihat peti suami saya di situ. Saya berdiri, saya lihat apa maksud Tuhan. Tuhan berbicara buat saya. Itu benih unggul. Dia harus mati supaya benih-benih yang baru muncul. Itu benih unggul. Dia harus mati dulu supaya benih-benih yang lain muncul. Dan saya percaya, katakan anak muda amin haleluya, engkaulah benih unggul itu. Tepuk tangan dulu anak muda. Engkau adalah benih-benih unggul yang lahir setelah satu orang dikorbankan. Muncullah generasi yang mengasihi Tuhan Allah, generasi yang bergairah, generasi yang hidup supranatural, generasi yang mengasihi Tuhan Allah, generasi yang mau berkorban, generasi yang terus bergerak dan tidak pernah berhenti untuk tidak bergerak. Generasi yang akan terus bergerak. GKRI Air Hidup Ambon, dengar untuk youth. Anda akan terus bergerak. Karena yang unggul itu sudah mati. Sekarang Anda timbul, Anda muncul untuk melanjutkan pelayanan itu. Katakan amin. Jadi Anda yang sudah menabur 50 juta, 53 juta.
Anda sudah menabung 30 juta, 20 juta, 25 juta, 10 juta, 1 juta, maupun juga 100.000 mungkin karena memang Anda tidak punya. Siap-siap untuk menuai. Menuai dalam kelimpahan. Menuai berkat-berkat yang baru. Karena ketika Anda lepaskan, surga sudah terbuka untuk melepaskan sesuatu yang baru bagi Anda. Anda tidak pernah kurang, katakan amin. Ketika Anda beri dengan sukacita, surga terbuka. Dan berkat-berkat dilepaskan. Yang terakhir, rumah bagi segala bangsa. Rancangan Allah dari semula. Tidak ada di gereja itu pemisahan dan keributan. Tapi rumah Tuhan terbuka untuk segala masa, segala bangsa, segala etnis, segala bahasa. Generasi anak, youth, maupun dewasa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di akhir zaman Tuhan sedang mengukur gereja dengan kehidupan doa. Katakan amin. Di generasi-generasi yang lalu ada orang-orang yang bagaimana mereka berdiri dan berdoa. Mereka tahu berdoa, mereka tahu mengadakan peperangan rohani. Itu generasi yang lalu Bapak Ibu. Orang-orang itu tahu berdiri berdoa berjam-jam. Dan mereka mengadakan peperangan rohani yang luar biasa. Kita lihat itu Abraham, dia berdiri dan berdoa. Dan memohon belas kasihan Tuhan untuk Sodom dan Gomora. Orang-orang ini memperluas pekerjaan Allah dengan doa dan syafaat mereka. Mereka memanifestasikan kuasa supranatural. Mereka masuk dalam terobosan-terobosan besar. Jadi jika gereja tidak mengalami kemenangan atas hidup berdosa, atas hidup duniawi, atas iblis, maka gereja akan kehilangan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Sebab itu Anda harus bergerak. Generasi muda dengar, Anda harus bergerak. Gen Z dengar, Anda harus bergerak. Katakan yes. 1, 2, 3, Gen Z, Anda harus bergerak. Saya punya salah seorang pemimpin bilang, saya waktu laporan untuk mereka, wow, puji Tuhan. Generasi itu adalah generasi Gen Z dan mereka akan menjadi berkat. Di rumah Tuhan Air Hidup Ambon untuk kota Ambon. Banyak orang mendoakan acara ini saudara. Pemimpin-pemimpin saya mendoakan dan waktu saya sampaikan sudah selesai mereka balas. Puji Tuhan luar biasa. Saya tidak kirim foto-foto buat mereka, tidak saudara. Saya cuma kirim WA saja. Dan mereka sangat senang. Haleluya. Dan saya percaya 70 anak yang masih tersisa Pastor Ridwan, 70 anak itu akan dimuridkan dan tertanam di GKR Hidup Ambon. Benih unggul sudah pergi. Andalah generasi bibit-bibit unggul yang muncul di gereja ini. Dan melalui Anda impartasi terjadi, terobosan terjadi, pelipat gandaan, penuaian terjadi. Melalui Anda, anak-anak muda, karya hidup Ambon, ini waktunya Anda berdiri. Ini waktunya Anda bergerak. Saya ulang sekali lagi, benih unggul itu sudah mati. Tetapi dari yang mati itulah muncul. Seperti korma, satu saja ditanam, ditekan, panas, tapi berakar, tumbuh jauh tanam, mati. Tetapi muncul tunas-tunas baru. Demikianlah anak-anak muda GKR Air Hidup Ambon. Katakan amin. Berapa banyak orang diberkati, bisa angkat tangan.